wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan kami dari perusahaan Dewan Food. Akan memaparkan sedikit tentang bisnis kami. Apa kalian tahu apa itu kepanjangan dari Dewan Food? Dewan Food merupakan kepanjangan dari Drone One Food. Merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian makanan dengan cara yang berbeda dari banyak-banyaknya bisnis yang lain. Dewan Food memiliki ambisi untuk mendistribusikan makanan kepada banyak orang dengan waktu yang relatif singkat, sterilisasi yang terjaga, dan kualitas makanan yang masih segar. Oleh karena itu, untuk menggapai ambisi ini, Dewan Food sesuai dengan namanya menggunakan drone sebagai sarana dalam pendistribusian ini. Jadi, apa itu Drone One Food atau yang lebih disingkat lagi Dewan Food? Kami adalah perusahaan yang bergerak dan berfokus pada bidang jasa pengiriman makanan secara online. Perusahaan kami sudah didirikan pada bulan Oktober 2021. Dan pada saat ini, kami sudah beroperasi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Kota Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Semarang. Tujuan dari perusahaan kami, yaitu kami ada untuk mempermudah dalam pemesanan makanan dan minuman dan bertujuan untuk memuaskan para pelanggan dengan menggunakan alat yaitu drone. Next. Terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, yaitu seperti permasalahan yang pertama, membuang waktu dan tenaga. Karena kita harus keluar rumah untuk membeli makanan, dan tentu saja hal ini akan membuang waktu dan tenaga kita. Permasalahan yang kedua, yaitu jalanan macet. Karena pengiriman yang melalui jalur darat begitu lama, dan juga padatnya kendaraan di jalanan, sehingga menyebabkan kemacetan yang sering terjadi. Permasalahan yang ketiga, kualitas makanan yang tidak terjaga. Pasti sebagai pelanggan, kita menginginkan kondisi makanan yang masih baik dan juga terjaga kehangatannya. Namun terkadang, karena pengiriman makanan yang lama, membuat makanan menjadi dingin saat sampai di tujuan. Ketiga permasalahan tersebut menyebabkan pengiriman makanan menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga kurang memuaskan para pelanggan. Next. Lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, perusahaan kami menemukan sebuah solusi, yaitu Dewan Food menjawab kebutuhan kita dalam hal makanan, yaitu dengan menggunakan drone, sehingga makanan akan terjaga kualitasnya dan juga waktu pemesanan akan cepat sampai di tujuan. Dan kita akan terhindar dari kemacetan yang membuat makanan tidak rusak saat di jalan, karena akan dibawa menggunakan drone yang kecepatannya stabil. Lalu akan mempercepat dan menghemat waktu pengiriman. Kita tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Kita hanya tinggal menunggu pesanan kita dan akan sampai dalam waktu yang relatif singkat. Dan juga tentu saja kualitas makanan akan tetap terjaga. Makanan masih terjaga kualitas dan kehangatannya karena dibawa dengan menggunakan box khusus. Next. Mengapa Dewan Food ada? Kenapa sekarang? Karena pada saat ini, e-commerce banyak diminati oleh masyarakat dan jasa pengiriman yang memakan waktu ataupun tenaga dapat lebih dipermudah. Oleh karena itu, dengan keunggulannya tadi, Dewan Food sangat cocok dengan era zaman sekarang. Dewan Food adalah pilihan nomor 1 untuk mengirimkan makanan favoritmu. Pada slide ini, kita bisa melihat data ukuran pasar, di mana total permintaan pasar atau TAM itu bernilai 200 juta.
Sedangkan permintaan pasar yang dapat dilayani atau SAM bernilai 40 juta. Dan yang ketiga, pangsa pasar atau SOM bernilai 5 juta. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kompetitor. Kompetitor adalah satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk, barang atau jasa yang sama dengan bisnis yang kita miliki. Mereka seringkali dianggap sebagai suatu tantangan atau risiko yang harus ditaklukkan agar usaha yang dijalankan menjadi berhasil atau mendapatkan keuntungan. Untuk jenis kompetitor sendiri, ada dua, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Mereka bersaing di pasar sasaran yang sama dan memenuhi kebutuhan yang sama, tetapi pesaing langsung menawarkan produk yang sama, sedangkan pesaing yang tidak langsung menawarkan produk yang berbeda. Kami memiliki kompetitor langsung, yaitu GoFood dan Shopee Food. Kami sama-sama jasa pengiriman makanan, hanya saja alat yang kami gunakan sebagai alat pengiriman berbeda. Next. Kompetisi yang akan kami bandingkan dengan perusahaan lain ini dalam hal penggunaan sehari-hari. Berikut tabel perbandingan dengan kompetitor kami dari segi kantor cabang, jarak maksimal pengiriman, kecepatan pengiriman, maksimal barang yang dapat dibawa, pengeluaran, jangkauan, dan ramah lingkungan. Kantor cabang sendiri, D1Food sudah memiliki 5 cabang, GoFood 70 cabang, Shopee Food 20 cabang. Jarak maksimal pengiriman, D1Food 28,9 km, GoFood 25 km, Shopee Food 25 km. Kecepatan pengiriman, D1Food hanya memerlukan 20 menit, GoFood 25 menit, Shopee Food 30 menit. Maksimal barang yang dapat dibawa, D1Food bisa membawa barang dengan berat mencapai 30 kg, Shopee Food 20 kg, Shopee Food 20 kg. Pengeluaran D1Food bisa mengurangi pengeluaran transportasi konvensional dan gaji pegawai. Untuk GoFood, masih banyak mengeluarkan biaya untuk transportasi konvensional dan gaji pegawai. Begitu juga dengan Shopee Food, masih banyak pengeluaran transportasi konvensional dan gaji pegawai. Jangkauannya, D1Food bisa menjangkau daerah terpencil sekalipun. GoFood tidak dapat menjangkau daerah terpencil, begitu juga dengan Shopee Food tidak dapat menjangkau daerah terpencil. Ramah lingkungan, D1Food, emisi yang dikeluarkan lebih bersih, GoFood, emisi yang dikeluarkan masih mencemari lingkungan, begitu juga dengan Shopee Food, emisi yang dikeluarkan masih mencemari lingkungan. Next. Bisnis kami ini, yaitu D1Food, ada untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Lebih tepatnya, pada hal yang bisa memberi kita energi, yaitu makanan dan minuman. Berikut saya sampaikan kelebihan dari alat yang kami gunakan, yaitu drone. Drone yang kami gunakan bisa mempercepat pengiriman, sehingga lebih cepat dari pengiriman darat. Bisa mengangkut makanan dengan berat hingga 30 kg, dan terdapat kamera yang dapat mendeteksi apakah barang yang sudah dapat sampai dengan baik. Next. Model pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan kami ada 3, yaitu investor, pembelian, dan pengiklanan. Yang pertama ada investor. Dalam mengembangkan bisnis perusahaan kami agar dapat terus beroperasi, maka kami memerlukan investor untuk menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan kami
dan digunakan sebagai tambahan modal atau pendapatan perusahaan kami, yang mana nantinya uang tersebut digunakan untuk mengembangkan layanan perusahaan kami. Dengan adanya investor, maka perusahaan dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanannya sehingga perusahaan dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua ada pendapatan dari pembelian makanan yang menggunakan jasa layanan perusahaan kami. Dengan adanya seseorang yang membeli makanan dan menggunakan layanan jasa perusahaan kami dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dalam menggunakan layanan perusahaan kami, terdapat beberapa sistem pembayaran, yaitu menggunakan m-banking, ADC, ATM, dan D1Pay atau layanan dompet aplikasi. Dan yang ketiga berasal dari iklan-iklan yang terdapat dalam aplikasi maupun situs web layanan jasa perusahaan kami. Next. Dan ini adalah tim dari perusahaan kami. Ada Ariel Excel Prasetyo sebagai Chief Executive Officer yang akan bertanggung jawab atas kinerja atau keberhasilan perusahaan dan akan bertanggung jawab untuk manajerial tingkat atas. Yang kedua ada Devada Alfangangi sebagai Chief of Operation yang nantinya akan menangani administrasi sehari-hari dan operasi bisnis perusahaan. Ia juga bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan untuk semua operasi entitas dan bertanggung jawab atas efisiensi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Rio Andika sebagai Chief Technology Officer yang akan bertanggung jawab atas setiap teknologi yang sedang digunakan untuk menunjang kebutuhan perusahaan, serta mengikuti tren terbaru yang lebih fleksibel dan canggih, sehingga nantinya para karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan yang keempat ada Naomi Keisha Ananda sebagai Chief Product Officer yang bertanggung jawab atas strategi dan pelaksanaan semua aktivitas produksi seperti penetapan tujuan, inovasi, pengembangan, desain, hingga peluncuran jasa dipegang oleh Chief Product Officer. Next. Finansial. Dalam finansial terdapat pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Untuk pendapatan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya perusahaan kami pendapatannya bersumber dari 3 hal tadi, yaitu investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Yang kedua, adanya pembelian makanan yang menggunakan jasa layanan perusahaan kami. Dan yang ketiga, adanya iklan-iklan yang berada di aplikasi maupun situs web layanan perusahaan kami. Dan di finansial juga terdapat pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan mutu layanan perusahaan dengan cara menyediakan kebutuhan dan peralatan pendukung perusahaan. Dan ada juga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan serta tanggung jawab untuk membayar gaji para karyawan yang telah bekerja di perusahaan kami. Next. Tentunya di slide ini kami telah menampilkan kontak person perusahaan kami sebagai narah hubung untuk informasi yang lebih lanjut. Tidak lupa juga pada tampilan kiri bawah kami menampilkan website yang dapat menjadi tempat pemesanan Anda.
Terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa tadi. Nah, untuk para audiens, tentunya sudah mengetahui tentang Dewan Food ini, di mana bisa kita lihat Dewan Food ini memiliki peluang untuk menjadi sebuah perusahaan yang memiliki bisnis berkelanjutan dan berkembang. Oleh karena itu, kami dari Dewan Food sangat antusias dan sangat berharap Anda tertarik untuk berkontribusi dalam perusahaan kami. Terima kasih. Sekian dari kami.